Halo, assalamualaikum teman-teman Darkar Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya nih keluarga. Jadi teman-teman, di hari ini gua sedang berada di sebelah sebuah Toyota Hilux yang mungkin kalau untuk gua pribadi pertama kali ya mereview yang generasi ini. Ini adalah sebuah Toyota Hilux generasi kelima dengan model kode LN100 ya. Ini kayaknya kalau kita ngelihat Hilux yang generasi kelima ini ya, kayaknya minimal kalau gue tuh ingetnya langsung ke yang ada di film-film di Amerika ya. Karena sering banget nih Hilux ini ada di film. Ya kebanyakan sih emang di Amerika sih ya, film-film yang boleh dibilang menjadikan Hilux ini salah satu bintangnya. Nah, ini adalah Hilux generasi kelima milik dari Om Frederick. Jadi thank you banget nih hari ini udah dikasih kesempatan untuk bisa nge-reviewnya. Tapi sebelum kita ngebahas ini, gue pengen sedikit dulu ngasih info ke teman-teman tentang ya kurang lebih generasi-generasinya ya. Karena Hilux ini kalau dihitung-hitung sampai sekarang termasuk salah satu kendaraan dari Toyota yang lifespan ya, bukan lifespan, lebih ke rentang waktunya itu udah ada sejak lama. Tepatnya dari 1968 hingga ke sekarang. Dan kalau kita ngomongin untuk generasinya, ini udah ada 8 generasi teman-teman. Ini dia fotonya, mulai dari generasi yang pertama sampai yang terakhir ke 8. Jadi balik lagi, kalau yang generasi kelima, ini mulai ada diproduksi tahun 1988 sampai ke tahun 97. Sementara kalau punya Om Frederick ini yang Hilux tahun 96 teman-teman. Kalau ngomongin Hilux yang klasik, walaupun ini hitungannya juga nggak klasik banget karena udah generasi kelima, tapi kalau gue nginget Hilux yang klasik, salah satu yang paling kebayang adalah yang generasi kelima ini. Kalau orang bilang tuh suka nyebutnya LN ya, Hilux yang mana? Hilux yang LN. Padahal sebenarnya LN itu adalah kode model dari Toyota. Jadi L di depannya itu sebenarnya adalah untuk tipe mesinnya, yaitu kalau kayak di mobil ini 3LN. Jadi kalau kita pakai mesinnya yang blok lain, ada yang Y, ada yang R, itu bagian depannya jadinya berubah. Jadi ada YN, ada RN, dan karena ini pakai 3L, jadinya LN. Geser sedikit teman-teman ke bagian samping. Jadi kalau ngomongin Hilux yang ada di generasi kelima, ini sebenarnya dia ada varian yang single cabinnya, ada juga yang double cabinnya. Ada varian yang di single cabin modelnya bak yang seperti ini yang short, ada juga yang long teman-teman. Dan dia juga tetap ada varian yang lebih besar kabinnya, tapi bukan double cabin ya, yaitu extra cab. Jadi kalau extra cab kadang-kadang teman-teman punya bahasa atau istilah yang berbeda ya. Dan emang di tiap merek sih kadang-kadang bahasa marketingnya beda. Extra cab, ada yang extra cabin, bahkan ada yang bilangnya kabin yang ras ya, kayak di Ranger. Sebenarnya ras itu juga karena dia rear access-nya itu atau pintu belakang itu modelnya ngebukanya kebalik ya arahnya ya. Tapi pada bagian dibilangnya tuh ras cabin. Cuma pada intinya itu dia. Jadi dia tetap ada varian yang single, double, pickupnya juga ada yang modelnya ada yang short, ada yang longnya, dan itu semua variannya itu masih terdiri dari beberapa trim ya. Ada yang SR, ada yang SSR, ada juga yang deluxe-nya dan lain-lain teman-teman. Balik ke depan lagi teman-teman, jadi kalau kita ngebahas buat modifikasi di Hilux Om Frederick, pertama adalah untuk bumpernya. Ini bumpernya sekilas seperti ARB, tapi ini sebenarnya custom teman-teman. Yang paling terlihat jelas ya selain tentunya kalau kita ngomongin finishing ya pastinya akan cukup berbeda. Tapi kalau di sini yang terlihat cukup jelas perbedaannya, dia untuk palang di bagian atasnya ini dibikin knockdown teman-teman. Jadi untuk kita ngeluarinnya Wins 8274-nya ini boleh dibilang nggak terlalu susah ya, ketimbang harus ngelepas bumpernya dulu. Jadi kapan aja dengan kondisi bumper terpasang, tinggal buka bautan yang ada di sini, lepas, Wins tinggal diangkat gitu. Nah, tapi sebelum gue lanjut teman-teman, ini yang bikin gue sedikit gagal fokus adalah plat nomornya. Tapi ini plat nomornya istilahnya hanya hiasan aja untuk hari ini kita shoot di lapangan. Tapi menurut gue sih ini
menarik banget sih ya kalau misalnya emang bener nantinya istilahnya direalisasi teman-teman. Nah, terus lanjut lagi, tadi untuk winch-nya pakai Warren 8274. Sementara di depannya lagi ada light bar. Ini kalau gue lihat kayaknya ukurannya sekitaran yang 10 inci ya. Kayaknya 10 inci teman-teman. Pakai keluarannya dari Rigid Industry. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ngelihatnya kalau pakai lampu tambahan ya, yang model light bar kayak gini, malah justru mengesankan mobil yang modern, yang canggih, yang high tech, yang futuristik. Sementara overallnya mobil ini gue lihat lebih ke arahnya klasik ya teman-teman ya. Jadi ini agak jadi apa ya, nggak punya temen gitu ya. Dia sendirian pakai LED light bar yang lebih ke arah futuristik, sementara yang lainnya itu lebih arahnya klasik. Terus lanjut lagi teman-teman, gue mau ngomongin buat catnya. Jadi Om Frederick waktu dapat mobil ini warnanya dia orange, warnanya orange. Tapi kalau nggak salah aslinya itu sebenarnya putih justru waktu mobil ini pertama masuk ke Indonesia. Jadi sama Om Frederick catnya dibalikin putih lagi, tapi putihnya beda karena dia ngambilnya dari warnanya Mini Cooper untuk referensinya. Namanya Paper White. Jadi putihnya agak lebih ke arah putih susu ya, putih gading teman-teman, atau putih tulang. Kemudian teman-teman, untuk snorkelnya di Hilux ini pakai keluaran dari Safari Snorkel. Bikin jadi ganteng ya. Dan kalau ngomong-ngomong snorkel, gue juga sempat sampein kalau snorkel itu sebenarnya fungsinya atau manfaatnya nggak cuma supaya kita bisa berenang lebih dalam lagi ya pakai mobil. Ya, itu emang boleh jadi satu manfaat yang paling banyak dirasakan atau diketahui, tapi sebenarnya ada juga beberapa manfaat yang jauh lebih simpel, yang lebih sederhana, tapi banyak yang nggak kepikiran. Yaitu pertama, dengan kondisinya yang di atas ini, udara yang masuk ke dalam itu lebih sejuk ya. Dingin, nggak mungkin sejuk lah. Ketimbang ambil udara ya di dalam sini yang di sekitarnya itu hawanya panas. Dengan udara yang lebih sejuk, plus lebih bersih karena posisi lebih tinggi, kita ngomong sebenarnya untuk efisiensi bahan bakarnya pun juga bisa ikut terpengaruh ya, terpengaruh dalam artian ya lebih bagus lagi efisiensinya. Secara tenaga mesinnya juga sedikit menjadi lebih optimal lagi ketimbang kalau kita nyedot udara yang panas dan juga kotor teman-teman. Kemudian teman-teman di bagian sampingnya ini juga udah dilengkapin sama side guard yang berfungsi juga untuk footstep ya. Tapi kalau teman-teman lihat nih, saat gue naikin sepatu ke sini, dia pijakannya nggak terlalu banyak. Kayaknya cuma sedikit aja, apa karena sepatu gue gede ya. Yang jelas, kalau kita ngomongin side guard yang sekaligus berfungsi untuk kita naik masuk ke dalam mobil, ini sebenarnya nggak harus benar-benar panjang teman-teman. Jadi karena dia itu kalau semakin panjang, ada resiko juga lebih mudah yang namanya dia nyangkut ke pentok kalau kita lagi off-road, terutama di daerah-daerah yang sempit di antara sela-sela pohon. Jadi kalau menurut gua idealnya itu emang dia jangan terlalu lebih keluar atau lebih nongol dari ban. Jadi kurang lebih seban, rata ban atau lebih masuk sedikit sih itu lebih oke. Walaupun kekurangannya ya saat kita mau nyoba buat masuk ke dalam, dia pijakannya nggak terlalu banyak ya, cuma sedikit aja. Dan ini masih diingat-ingat juga nih pas lagi kita misalnya sepatunya penuh lumpur, ini juga penuh lumpur, hati-hati kepleset aja. Lanjut lagi ke bagian belakang teman-teman. Yang pertama pengen gue bahas yaitu untuk bempernya nih. Jadi untuk bempernya ini udah di custom sama Om Frederick, dan yang gue suka bempernya itu dia rata dengan pintu belakangnya ya, atau pintu baknya. Kenapa gue suka dengan posisinya yang rata? Karena kalau mobil-mobil seperti misalnya pickup, kayak misalnya gini yang single cab, dia overhangnya itu cukup besar teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin buat departure angle ya, misalnya kita lagi turunan, pas kita udah mulai rata lagi bodinya, biasanya bagian belakangnya suka jajan, alias kena ke tebingnya. Apalagi kalau misalnya kita bandingin antara double cabin sama single cabin, biasanya single cabin karena pickupnya atau bak lebih panjang, dia bagian belakangnya emang lebih
mudah kena atau mentok. Jadi tips juga buat teman-teman, mungkin kalau yang pakai single cabin terus mau coba modif bumper belakangnya, baiknya jangan terlalu tonggos banget ya, jangan terlalu panjang ke belakang, karena makin gampang mentok, makin banyak jajannya ke tebing. Jadi itu dia yang gue suka, rata. Jadi kalau kita ngomongin untuk departure angle-nya bisa lebih optimal. Nah, kemudian teman-teman, bumper custom-nya ini di dalamnya masih ditambahin winch juga. Jadi kalau tadi yang winch depannya itu pakai Warren, kalau yang belakangnya winch-nya pakai Runva. Sama ini plat nomornya kayak yang di depan, jadi nggak cuma satu plat nomor custom-nya. Dan buat si anting atau sakelnya, dia posisinya itu sejajar dengan sasis. Ini sekaligus juga gue pengen sharing ke teman-teman. Jadi kalau kita bikin bumper custom, si sakelnya atau titik untuk tow point-nya ini sebaiknya tuh sejajar sama sasis, supaya kekuatannya lebih optimal ketimbang kita taruhnya lebih ke ujung lagi atau justru lebih ke dalam lagi. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, yang sejajar sama sasis supaya kekuatannya optimal. Mungkin sekarang gue mau coba buka dulu. Cuma sekedar ngeliatin sejenak bagian dalamnya yang boleh dibilang masih kinclong banget. Kayaknya kalau gue ada Hilux ini agak sayang ya kalau buat dibawa muter-muter sambil ngangkut barang. Jadi mungkin kayaknya lebih banyak kosongan aja ya. Coba gue duduk dulu. Bismillah. Wah, lumayan tinggi juga nih teman-teman. Oke. Dan sekarang teman-teman, saatnya kita untuk ngolo. Tapi sebelumnya gue pengen ngebahas dulu untuk ban dan velg teman-teman. Ya, jadi untuk bannya ini pakai Bridgestone Dweller MT. Ukurannya adalah 285/75. Jadi kurang lebih seperti ukuran 32 tapi lebih besar sedikit ya. 32, untuk ukurannya. Bannya ini dikawinin dengan velg keluaran dari Daytona. Nah, velgnya ini sebenarnya Om Fredrik kenapa pakai ini pilihannya, jadi pengen coba ngangkat konsep seperti Amerika ya. Kalau di Amerika itu velg-velg model seperti gini lumayan populer. Di sana mereknya banyak, salah satu yang emang populernya itu kayak misalnya velg yang nempel di CJ. Kadang-kadang kita bilangnya L-Star Kanada, tapi modelnya kurang lebih seperti ini. Dan akhirnya sekarang juga banyak velg-velg keluaran Amerika atau bukan yang bikin modelnya seperti ini nih teman-teman. Velg besi, ini dia 16 inch dan lebarnya sekitar 7 ya. Oke, sekarang kita akan ngolong. Nah, saatnya untuk kotor-kotoran sedikit buat ngebahas ya bagian suspensinya teman-teman. Jadi kalau LN100 ini dia bagian depannya masih tetap menggunakan gardan solid dan tetap pair down. Dan yang unik ya teman-teman, pair downnya ini dia over axle. Ini dia. Nah, jadi info sedikit mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau gardan itu dia posisi pair downnya ada di bawah, itu dibilang under axle. Dan kebanyakan emang ke bawah ya teman-teman ya, normalnya ke bawah, bukan normal ya mayoritasnya ke bawah. Cuma kalau modelnya yang si pairnya posisinya ada di atas batang gardan, dia disebutnya itu adalah over axle, atau bahasa lebih lengkapnya spring over axle. Jadi pair di atas batang gardan seperti ini ya. Jadi di mobil ini emang pairnya masih bawaannya, dan paling tambahannya ini untuk shock steernya di sini. Terus habis gitu buat di dalam gardannya ini funnel gear standar, tapi udah ada lokernya. Jadi di bagian depan maupun yang belakang itu udah ada loker keluaran dari ARB. Jadi pakai ARB air locker teman-teman. Dan terus kalau teman-teman lihat ini buat si batang terotnya, dia nggak ada temennya, nggak ada draglingnya. Yang modelnya dia nyamping itu biasanya buat ngatur setir. Kenapa? Karena dia model untuk si steeringnya, ini dia teman-teman, dari samping sini ke belakang. Nah, coba kita bakal lihat, tapi sebentar. Ini gue mau kasih ngeliatin, ada satu arm dulu nih di sini nih.
ada satu batang arm kecil yang ngikat antara si sasis dengan si gardan. Nah, fungsinya cuma apa? Kenapa cuma satu? Karena dengan model yang spring over axle seperti ini, dia axle ramp-nya itu lebih besar, teman-teman. Jadi dengan spring over axle atau over axle, dia si gardannya lebih gampang buat muter kayak gini, ngegulung lah gardannya. Itu emang efeknya atau kekurangan seperti itu. Jadi tambahin arm di atas, ini emang bawaannya supaya ngikat gardan supaya nggak maju mundur ya. Jadi keikat sama arm ini. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini dia teman-teman sementara untuk bagian steeringnya. Jadi steer house-nya atau rumah setirnya di sini posisinya di bagian depan. Terus dia modelnya untuk draglingnya itu ke arah belakang. Jadi dia maju mundur, bukan ke arah samping sana, teman-teman. Biasanya ke arah sana, tapi kalau di mobil ini gini modelnya. Jadi kayak di hardtop ya, di seri 40 ya. Dia modelnya cukup unik. Di sebelah sini rumah setirnya, terus dia ada batangnya dulu ke bagian depan, ada idle armnya baru ke dragling. Tapi kalau ini langsung. Jadi dari sini, ini si paha ayamnya, ini linknya ke belakang, langsung megang ke knuckle. Jadi dia buat ngebelokinnya itu maju mundur. Kalau misalnya kita beloknya ke kanan seperti sekarang, ini posisinya ditarik dia ke depan. Tapi kalau misalnya dia didorong ke belakang, maka bannya akan belok kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan satu hal lagi teman-teman yang gue takjub di mobil ini adalah shock breakernya. Jadi Old Man Emu atau Ome ini utamanya ada dua modelnya, ada yang klasik dan ada juga yang sport. Klasik lebih buat yang mobil-mobil lama, istilahnya sebenarnya sih itu yang model lama ya. Dan gue pas ngeliat ini gue agak kaget, loh Om, ini kok shocknya masih dapat ya Ome klasik yang baru. Padahal ini ternyata dicat sama Om Frederick, dicat dan bagian ininya dibikinin ulang stikernya. Makanya gue tadi kecelek, gue kira oh masih ada ya Ome yang klasik yang bisa kita dapat dalam kondisi baru. Ternyata sampai si shocknya aja juga direkondisi, teman-teman. Nah, sementara kalau untuk bagian belakangnya, ya ini dia teman-teman. Nah, sama konstruksinya masih tetap bawaannya, per daun aslinya, posisinya over axle atau di atas gardan. Terus posisi untuk shocknya juga tetap seperti aslinya. Aslinya di modelnya kayak gini, miring ke belakang, sementara yang kirinya miring ke depan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Interiornya masih orisinil teman-teman, apalagi joknya. Ini mungkin yang gue paling amazed pertama joknya ya. Soalnya si fabriknya, bahannya masih bagus, jahitannya juga nggak ada yang rontok-rontok, dan overallnya yang lain kayak door trimnya juga sama, fabriknya juga masih bertahan, dashboardnya juga boleh dibilang masih mint condition, asik kayak mau jualan barang. Jadi kalau gua ngelihat di dashboard ini emang originalitas, bahasa originalitasnya tetap dijaga, tapi ada beberapa bagian yang udah sedikit racing ya menurut gua ya. Kayak ini di bagian sini ada panel tambahan buat airbag kompresor. Karena ini kan tadi kayak gua bilang ada locker di bagian depan dan juga belakang, pakai airbag air locker, jadi ngaktifinnya di sini. Cuma si panelnya ini yang pakai bahan aluminium, menurut gua agak sedikit ngerusak nuansa klasiknya ya. Semuanya udah dapet banget, hitam, kalem, klasik. Tapi bagian sininya ada plat aluminium gini jadi sedikit ngeganggu. Ya mungkin ini juga bisa jadi masukan juga ya untuk nantinya kayak misalnya di stikerin atau dicat hitam supaya lebih ngelihatnya nggak sakit mata teman-teman. Sementara tambahannya lagi kalau di bagian kanan ini ada saklar untuk winch, baik yang winch depan maupun winch belakang, sebelahnya untuk tarik ulurnya. Selebihnya sih modifikasinya atau tambahannya kayak misalnya radio ICOM di atasnya head unit, terus ada tambahan lagi untuk lampu nih. Ini seperti untuk lampu nih, tambahan lampu yang light bar di depan tadi,
Sisanya masih benar-benar standar teman-teman. Bagian sini ada charger kepalanya, terus ada hand sanitizer, dan ada banyak juga nih Om Fredrik. Masih bagus uangnya teman-teman. 10 ribuannya juga masih pada seger, dan 5 ribuannya kayak zaman-zaman lebaran ya gitu, bagi-bagiin buat salam tempel ya, buat THR keponakan-keponakan. Kemudian teman-teman, satu hal juga yang gue suka selain kondisi interior kayak misalnya jok atau door trim, yaitu yang ada di atas sini nih. Ada sunroofnya teman-teman. Lucu juga ya, mobil pickup single cabin pakai sunroof. Jadi isinya kaca semua teman-teman. Samping kaca, atas kaca, tinggal kurang di bawah aja kaca biar benar-benar jadi kayak akuarium ya. Nah, ngomong-ngomong sunroofnya, ini dia modelnya manual teman-teman. Jadi gue bukanya tinggal jepit bagian samping sini, terus tuasnya ini kita tarik ke bawah, ya kebuka deh. Jadi dia ngebukanya cuma bisa untuk ngeflip aja ya, bukan ngebuka full. Nah, ini tapi kondisinya ada beberapa bagian yang retak ya. Ya semoga sih aman ya. Tapi memang lebih baiknya siapa tahu nanti ke depannya Om Fredrik bisa reparasi supaya kondisinya lebih oke dan lebih aman lagi untuk sunroofnya. Oke, ini lagi jam 12 siang. Mataharinya persis di atas gua teman-teman. Nah, selain itu buat bagian belakang, ini kacanya dia juga ada sliding window-nya. Jadi bukanya tinggal gua tarik aja, dan ini langsung bisa digeser ke arah kanan dan juga yang sebelahnya yang kirinya. Nah, wih langsung adem. Dan jadi siapa tahu kalau misalnya kita lagi ngajak temen nebeng di belakang, mungkin ada yang mau pinjam, bagi ini dong air dong, oh ya ini ambil aja, santai aja gitu. Nah, bisa lewat sini. Tapi kalau orang nggak bisa lewat ya, terlalu kecil soalnya teman-teman si jendelanya. Nah, kita tutup lagi. Oke, sip. Sekarang mungkin kita coba lihat bagian mesin ya. Ya, jadi kalau untuk mesin teman-teman, di Hilux ini kayak gue bilang di awal tadi, pakai mesin 3L. Mesin diesel 2800 cc, dan dia itu modelnya masih konvensional ya teman-teman ya. Belum dengan teknologi modern seperti common rail, tapi memang boleh dibilang sebenarnya 3L ini mesin yang cukup handal dan populasinya banyak teman-teman. Jadi itu dia, mesinnya ini karena dia adalah mesin dengan kode L, makanya kode dari Hilux ini adalah LN100, di mana L itu dari kode mesinnya, sementara N-nya itu adalah kode model untuk Hilux. Jadi kalau kita tahu kalau di Toyota misalnya kayak Land Cruiser itu J, kalau kode untuk Hilux itu N. Habis itu belakangnya tinggal berapa? Ada 100, ada 106. Kalau model yang udah generasi berikutnya yang kayak udah Hilux Tiger ya, 150, 160, dan seterusnya teman-teman. Nah balik lagi, kalau kita ngomongin mesin 3L, ini tenaganya kurang lebih sekitaran 90 HP. Torsinya sekitar 188 Nm. Kalau dibilang mesinnya bertenaga, ya mungkin kalau gue bilangnya biasa aja ya. Tapi kalau kita untuk kerja, untuk menunjang kebutuhan kita mobilitas, untuk bekerja, dan sejenisnya, sebenarnya sih cukup-cukup aja. Karena satu sisi itu dia, mesinnya bandel, jadi nggak terlalu banyak yang dipusingin teman-teman. Dan di mobil ini, kalau gue lihat sepertinya kondisinya kebanyakan masih stok, sama Om Fredrik di maintain aja ya, supaya sehat, supaya semuanya fresh lagi. Paling tambahannya di ruang mesin ada ARB kompresor di sebelah kiri, dan ya paling konektor-konektor untuk winch dan lain-lainnya. Oke teman-teman, saatnya kita untuk testing LN100 ini. Dan ini cuacanya terik banget teman-teman. Barusan gua sampai udah overheat.
Jadi nggak cuma mobil yang bisa overheat, orangnya juga overheat. Maklum tadi belum sarapan. Nah, jadi testing gue sebenarnya lebih pengen nyobain ya experience pengalaman nyetir sebuah Hilux LN100, dimana LN100 menggunakan mesin 3L. Kita coba nanjak di sini. Udah masuk 4 low. RPM-nya juga ya udah rendah aja, masih effortless ya, masih nggak butuh usaha yang keras buat naik di situ. Dan kalau teman-teman mungkin apa ya istilahnya terbiasa nyetir sebuah pickup, mau itu single cabin atau double cabin, yang mana sekarang kan mayoritas tuh udah pada pakai independen ya. Jadi kan steeringnya itu udah bukan model yang seperti ini lagi nih, yang ada rumah setirnya, tapi udah rack and pinion. Ini setirnya, jadi kalau misalnya pakai model yang seperti ini agak lumayan berat hitungannya teman-teman. Padahal dibilang bannya besar juga enggak sih. Ini jadi kayak gue coba belokin kanan kiri di sini, rasanya kayak power steering agak kurang ini ya, agak kurang sehat. Tapi di lain sisi, ini gue nyobain untuk artikulasi suspensinya sih ngasih oke banget. Jadi walaupun full 4 roda pakai per down, nah ini gue ngelawatin yang lubang lebih dalam di sini, nah masih lebih enak. Masih tetap enak ya, bukan lebih enak. Masih kerasa stiff di bagian belakang, tapi kan ini karena pickupnya juga kosong ya, baknya juga kosong. Jadi terkadang itu dia, kita kalau lagi pakai mobil single cabin kayak gini dan muatan kosong, itu lumayan berasa untuk suspensi belakangnya, dimana cukup harsh ya, cukup berasa keras gitu bantingannya. Dan berikutnya ini gue nyobain lewat tali air sambil menanjak. Ini posisinya gue pakai gigi 2 teman-teman. Gue akan pindah dulu ke gigi 1. Gue pengen nyobain dia biar ngerayap. Oke, ini sekarang tanpa digas gue nyobain, kira-kira dia bisa nggak sampai ke atas sana, sampai selesai ngelatin ini. Ini nggak digas sama sekali. Oke, udah getar, mau mati. Oke sih ya. Padahal ini final gear standar teman-teman. Jadi final gearnya nggak dirubah, karena kalau ukuran ban 32 tuh masih relatif aman tanpa final gearnya dinaikin ya, dibikin lebih low, relatif masih aman. Ya, berhasil tanpa digas. Oke sih. Tapi emang ketolong juga karena mesin diesel ya. Kalau kita pakai ban 32 seperti ini tapi di mesin bensin, dia itu boleh dibilang lebih berasa lagi under gear ya. Tapi karena ketolong di mesin diesel, walaupun torsi yang nggak terlalu besar, tapi masih aman, nggak sampai under gear teman-teman. Dan berikutnya di depan sini gua akan ngelewatin atau masuk ke turunan, tapi posisinya itu agak nyerong atau miring. Nah, kalau kita pakai mobil wheelbase panjang seperti ini relatif sih aman ya. Maksudnya kita bisa masuk ke turunan dengan posisi miring. Tapi kalau wheelbase pendek mesti hati-hati teman-teman, karena bisa jadi salah satu roda di belakang terangkat. Sementara kalau naiknya lurus saya di sini. Oke. Pindah 2. Kita coba ke atas sini. Ini karakter setirnya kalau pakai steering kayak gini, berasa banget pas gua lepas setirnya, langsung ngebalik kenceng. Langsung ngebalik kenceng. Nah, ini pakai gigi 2 aja. Oke. Hihi. Asik sih. Asik sih. So far gue rasain mesinnya masih sehat, kaki-kakinya juga sehat, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh. Karena menurut Om Frederick juga udah direkondisi cukup besar buat di bagian kaki-kaki. Jadi ya boleh dibilang kondisinya sih ini ya, sehat, fit teman-teman. Dan untuk terakhir teman-teman, sebelum kita tutup videonya,
gue pengen nyobain tenaga dari 3L ini ya, mesinnya ya, seberapa bisa narik sih ya. Jadi gue akan pindahin ke H supaya bisa lari lagi. Kita cobain nih, kita agak kebut dikit. Lumayan. Masih lumayan banget, lebih dari cukup untuk sebuah pickup single cabin yang biasa buat kerja bawa barang. Nah ini loh, jalan keriting juga enak. Aduh emang sih Ome yang klasik tuh enak ya kalau buat di mobil-mobil tua. Soalnya kalau pakai Ome yang varian yang sekarang ada, yang Ome Sport, menurut gua masih termasuk keras, masih stiff. Tapi ini enak sih. Fun to drive banget ya, nyetir single cabin. Wah, oke. Ya, paling sekian dulu teman-teman reviewnya. Sorry singkat aja hari ini. Pengennya tadinya sedikit main lumpur, tapi kondisinya lagi cukup kering. Tapi ya semoga tetap bisa bermanfaat videonya, tetap bisa menghibur, dan pastinya juga bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman mungkin yang mau bangun Hilux atau kendaraan-kendaraan pickup single cabin. Ya bisa ada inspirasi yang diambil dari sini. Oke, kalau gitu gua pamit dulu teman-teman. Semoga kita bisa segera ketemu lagi di video berikutnya. Oke, kalau gitu teman-teman, gua pamit dulu. Sekali lagi gua ucapin terima kasih dan gua doain pasti pada sehat-sehat buat kalian semua. Coba cek udah di-subscribe apa belum. Kalau mau di-subscribe silahkan. Kalau misalnya mau kasih jempol ke atas juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum.